Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah salat Isya, insyaallah malam tarawih dan witir, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah. Bahkan bukan hanya dipertemukan, tapi diberi kekuatan. Kita masih bisa berada di barisan saf, yang mana kita melihat sekarang ya kaum muslimin, kaum muslimat sudah semakin sepi dari masjid. Maka atas taufik dari Allah, atas pertolongannya, sehingga kita bertahan sampai hari ini. Dan tentunya kita terus memohon kekuatan ini kepada Allah agar kita bisa sampai selesai. Masih tersisa 7 atau 8 hari lagi ya, maka jangan kita sia-siakan. Ini peluang emas bagi kita. Dan tentunya kita harap sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang dia berpuasa karena iman, dia meyakini puasa di syariat Allah, dia meyakini syariat puasa ini syariat yang besar yang Allah perintahkan kepadanya, dan dia juga mengharapkan pahala, maka dia dihapuskan dosa-dosanya. Tentu ini harapan kita semuanya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin materi ini berulang, sudah pernah disampaikan oleh materi yang dijadwalkan di sini. Kami sedikit mengulang saja bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika 10 hari terakhir ada 3 hal yang beliau lakukan. Yang pertama, beliau mengencangkan ikatan sarungnya. Ya, artinya beliau menjauhi istri-istrinya untuk tidak berjima. 10 malam pertama, 10 malam kedua beliau tidak seperti itu. Jadi 10 malam terakhir itu beliau lakukan. Yang kedua, beliau meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya. Yang ketiga, beliau membangunkan istri-istrinya, anak-anaknya. Untuk apa? Menghidupkan 10 malam terakhir. Karena satu harapan kita dari 10 malam terakhir itu apa? Apa yang kita tunggu, Pak? Meteor, Lailatul Qadar. Ya, ini yang kita tunggu. Karena sebenarnya pada dasarnya semua orang itu dilalui malam Lailatul Qadar. Cuman pertanyaannya, lagi ngapain? Ya, lagi nonton bola, lagi ngerumpi, atau lagi ngorok? Tidak ada ibadah sedikit pun di malam itu. Maka tentunya kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam kemarin malam ganjil, sekarang malam genap, besok malam ganjil. Karena kita nggak tahu malam ganjil malam genap, sudah, kalau memang kita ada waktu, hidupkan malam itu. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, sedikit-dikitnya orang itu mendapatkan malam Lailatul Qadar, ibadahnya masih terhitung dia khairun min alfi syahr. Pertama, dia sholat Isya berjamaah. Ya, itu sedikit-dikitnya itu. Berikutnya dia lanjut tarawih, witir bersama imam sampai selesai. Lanjut lagi dia sholat subuh berjamaah. Subhanallah. Itu saja 3 ibadah yang kita sebutkan tadi. Kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar, ibadah itu terhitung seperti orang beribadah 83 tahun, sekian bulan. Subhanallah. Ya. Nah, makanya Nabi SAW melakukan hal itu. Ya, karena beliau i'tikaf di masjid, beliau meluangkan waktu untuk membangunkan istri-istri beliau. Untuk apa? Menghidupkan malam. Ya.
Semestinya pada dasarnya menghidupkan malam Lailatul Qadar, mau menunggu malam Lailatul Qadar itu tidak mesti di masjid, di rumah juga bisa. Tapi kalau dia mau mendapatkan pahala i'tikaf dan lebih khusyuk, lebih bisa serius ibadahnya, ya di masjid. Ini bisa ada teman, ya. Kalau di rumah nggak ada teman karena apa namanya, niatnya mau bangun, bablas sampai sahur, ya. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha apa doa yang banyak dibaca oleh beliau. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Para ulama mengkaji doa ini, subhanallah, ya. Nabi mengatakan Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, Engkau itu zat yang maha pemaaf. Jadi Allah itu punya nama Al-Afu, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Ar-Rahman, dan yang lainnya, yang 99 yang kita tahu. Al-Afu dibandingkan dengan Al-Ghaffar, kata para ulama, lebih dalam maknanya, cakupannya lebih luas daripada Al-Ghaffar. Kenapa? Al-Afu itu artinya apa? Allah itu menunda siksa bagi hamba yang bermaksiat. Lalu Allah tutupi kesalahannya itu. Lalu Allah berikan maaf kepada orang itu. Ya. Kalau Al-Ghafur sekedar dihapuskan saja. Dihapuskan saja. Maka Nabi mengatakan Allahumma innaka afuwun. Ya. Para ulama mengatakan pemaafan Allah kepada hamba itu ada dua. Ada yang secara khusus, ada yang secara umum. Khusus itu siapa? Bagi hamba yang bermaksiat lalu dia bertobat kepada Allah. Dia minta maaf sama Allah, betul-betul dia minta maaf. Sebagaimana Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini orang yang seperti ini, yang Allah suruh dia, wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, yang penuh penyesalan, penuh tekad untuk berubah, ikhlas karena Allah, betul-betul dia lakukan itu. Maka orang seperti ini mendapatkan pemaafan khusus. Itu yang Nabi maksudkan, innaka Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Allah itu mencintai orang-orang yang suka minta maaf. Hamba-hamba Allah yang bermaksiat minta maaf, Allah itu suka banget. Kalau kita mungkin sekali dua, ya dimaafin. 3-4 kali, pikir dulu, kasih efek jerah. Allah tidak. Ya, bahkan kata Nabi SAW, senangnya Allah itu dengan orang yang bertaubat, betul-betul kembali kepada Allah. Nabi mengumpamakan ada seorang musafir, dia bersama onta, satu onta, bekal-bekalnya ditaruh di kiri kanan onta itu, ya, karena jalannya jauh, panjang perjalanan, capek dia, istirahatlah dia di bawah batang pohon. Singkat cerita, capek ketiduran, ternyata ontanya kabur. Kira-kira gimana Pak? Nggak bisa telepon, ya, bekal di situ semua, perjalanan masih jauh, panik nggak? Panik. Singkat cerita kata Nabi SAW, orang ini mencari-cari itu onta, dicari-cari, kecapean lagi, tepar lagi dia. Ternyata pas dia melek, ontanya datang. Sampai-sampai dia salah ngomong, saking bahagianya nih orang, salah ngomong. Dia ngomong, engkau adalah hambaku, aku adalah Rabbmu. Maksudnya adalah, aku adalah benar-benar hambamu dan engkau benar Rabbku, ya Allah. Kepleset ngomongnya. Saking apa? Saking bahagianya. Maka kata Nabi SAW, Allah itu lebih bahagia lagi, lebih senang lagi kalau ada hamba-hambanya ingin kembali kepada Allah. Betul-betul dia taubat nasuha. Ini yang apa? Pemaafan secara khusus, ya. Nah, pemaafan secara umum Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Allah ulang 2 kali.
Allah katakan di pertama di surat Fatir, surat 35. Ayat terakhir Allah katakan, walau yu'akhidhullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Kata Allah, kalau seandainya Allah menghukum manusia itu karena kemaksiatan yang dia lakukan, kata para ulama, salah sedikit langsung dihukum. Nggak sholat misalnya langsung jidatnya kebakar misalnya gitu ya. Makan riba perutnya langsung meletus gitu. Durhaka sama orang tua langsung pingsan misalnya. Langsung, apa mungkin bahasa kita itu kayak ditilang polisi, Pak. Ya, polisi nilang kan nggak nunda-nunda, ambil SIM, ya nanti urusan di sana. Ya, langsung hari itu juga. Maka kata Allah, kalau aku lakukan itu, Allah lakukan itu, ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Tidak tersisa, walaupun bentuknya hanya makhluk melata. Makhluk melata ini padahal makhluk yang bukan mukallaf. Makhluk yang tidak dibebani perintah syariat oleh Allah. Artinya cicak-cicak bisa kena efeknya. Ya, kecoak-kecoak, makhluk melata semuanya. Kalau Allah prinsipnya kayak tadi, salah langsung sikat. Tapi Allah maafkan. Ya, tunggu tanggal mainnya. Apa kata Allah? Fa iza jaa ajaluhum. Ya, apabila datang tanggal mainnya nanti, si maksiat-maksiat itu, si zalim-zalim itu kan sudah terbukti bagaimana Qarun, bagaimana Fir'aun, bagaimana Namrud. Apakah mereka tidak Allah kasih nikmat sehat? Dikasih. Kasih harta nggak, Pak? Dikasih. Dikasih kehormatan nggak? Dikasih. Allah maafkan mereka. Tiba saatnya, fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Maka sungguh Allah itu tahu bagaimana keadaan hamba itu sebenarnya. Udah kasih nikmat, nggak bersyukur juga. Allah tahu itu. Bukan Allah nggak tahu. Berapa nikmat Allah yang sudah dirasakan oleh Fir'aun? Berapa nikmat Allah yang sudah dirasakan oleh Qarun? Allah tahu itu. Tanggal mainnya selesai dia. Itu pemaafan secara umum. Tentu kita mau dapat yang mana nih? Umum atau khusus? Khusus dan umum. Bukan umum dan khusus ya, khusus dan umum. Salah satunya apa? Sekarang ini. Di akhir Ramadan ini, Nabi SAW banyak membaca doa agar dimaafkan oleh Allah. Tuhibul afwa fa'fu anni. Maafkan aku ya Allah. Kita ini banyak dosa Bapak dan Ibu dimulakan Allah. Ya, bahkan seorang ulama salaf mengatakan kalau seandainya dosaku itu ada baunya. Ada bau nih, dosa saya, dosa Pak Dedi yang itu kan Bapak-bapak Ibu-ibu nih, ada baunya. Mungkin nggak ada yang mau duduk samping saya. Itu kata para ulama salaf dahulu. Karena memang kita banyak dosa. Tapi Allah tutupi itu. Ya, maka bersungguh-sungguhlah kita di 10 akhir Ramadan dan seterusnya tentunya kita minta maaf kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Semoga kita tercatat orang-orang yang keluar dari Ramadan diampunkan segala dosa-dosa kita. Karena itulah janji Allah, selagi dosa itu bukan dosa syirik, ya, dia sampai meninggal membawa dosa tapi bukan dosa syirik, ada peluang dia diampuni Allah. Apalagi dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.